Bismillahirrahmanirrahim. Nomor berapa? Oh, versi kun itu. Ya, itu. Nomor berapa? Hmm? Bisa nomor iki ya. Tiga puluh satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah. Wa Anasin qala marra Nabi kaya wis iki ya. Mulai burung ribet. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Anasin dan ceritakan sanging Anas. Radhiya muga ngridoni sapa Allah anu sanging Anas. Kala ngucap sapa Anas. Sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hali ngendika sapa Rasul innallaha setune Allah azza wa mulia Allah wa jalalan agung Allah. Iku kala ngendika sapa Allah, iku kala dawuh sapa Allah. Idza talaita nalikane nyoba idza talaitu idza ibtalaitu nalika nyoba sapa ingsun abdi ing hamba ingsun ing kaula ingsun bi habibataihi kelawan kekasih lorone abdi bi habibataini kelawan kekasih lorone abdi pasobar mongko sobar sapa abdi awattuhu mongko ganti sapa ingsun hu ing abdi minhu masangking gantine habibataihi al jannata ing swarga. Anas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didengar beliau pernah bersabda sungguhnya Allah berkata sungguhnya Allah berfirman apabila aku mencoba hambaku dengan meninggalnya dua orang yang sangat dicintai, dua anak kecil yang sangat dicintai. Jadi hababata ini dua kekasih anak kecil, anak yang masih kecil mati, kemudian dia sabar, maka aku ganti sebagai ganti dari anak dua yang meninggal, ya diganti dengan surga. Artinya ditunggu oleh anak kecil ini, ditunggu di surga. Jadi ditunggu oleh dua anak yang mati seketika, nggak sampai besar, nggak sampai dewasa, masih bayi mati dua anak, maka sebagai gantinya Allah akan menggantinya dengan surga.
Jadi anak ini menanti, menunggu kapan ibu saya, mana ayah saya. Ditunggu-tunggu oleh dua anak yang mati dalam keadaan masih kecil. Yuridu ngarepaken sapa Allah ainai ing peningan lurune abdi. Yuridu ngarepaken sapa Allah ainaihi ing peningan lurune abdi. Artinya anak yang sangat disayangi kemana-mana selalu terbayang di mata. Kerja kebayang anak masih kecil imut-imut kok belum besar kok sudah mati. Dua orang, dua anak, maka gantinya surga. Wanato lan den ceritakan sanging Ato bin Abi Robah. Wanato lan den ceritakan sanging Ato bin Abi Robah. Anak lanangi Abi Robah kala ngucap sapa Ato. Kala ngucap limaring ingsun sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu muga ngridani sapa Allah anu masangke Ibnu lan Abbas. Ala urika apa ta ora ningalaken sapa ingsun ka ing sira imro'atan ing wong wadon min alil jannati saking ahli swarga. Ibnu Abbas berkata kepada Atta, apakah saya belum menceritakan kepadamu tentang seorang perempuan yang masih ada di bumi, tapi dia sebagai ahli surga. Pakultu maka ngucap sapa ingsun, bala sampun. Maka saya menjawab kata Atta, iya. Ya, Anda sudah menceritakan tentang seorang perempuan ahli surga. Kola ngucap sopo, kola ngucap sopo Atta. Hadil mar'atu utaiki wadon. Au saudau kang ireng. Iku atat teko sopo mar'ah. An-Nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disaksikan oleh atau ini perempuan yang ahli surga, dijamin ahli surga. Calon ahli surga adalah perempuan yang berkulit hitam, yang masih hidup di dunia, tapi dia sebagai calon ahli surga yang masih hidup. Itu sudah diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu diceritai, diisarai oleh Rasulullah SAW. Di sekeliling kamu ada perempuan yang calon menjadi ahli surga. Ya, lalu diketemui perempuan itu berkulit hitam yang pernah datang ke Nabi. Pakolat moko ngucap sopo imro'ah. Ini setune kula iku usra'u dikelengeraken kula semaput. Iku usra'u dikelengeraken kula. Jadi wadul perempuan yang hitam ini wadul curhat kepada Rasulullah. Pakolat mengendika sapa mar'a ini setune kula iku usra'u dikelengeraken. Kula nanti ini saya semaput ya Nabi, saya pingsan, kelenger. Minum dulu biar gak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi.
11:15. Ini tune kula iku srau dikenglengeraken kula wa ini tune kula iku atakasyafu kebukak celok kula. Ya, perempuan ini datang ke kediaman Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya ini pingsan, saya ini hampir semaput karena sungguh saya ini sudah terbuka rahasia, sudah terbongkar, ya, aib. Pada'u mongko ndonga Tuhan Allah ing Allah Ta'ala maulur Allah li krana kula. Kala mongko matur mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, in siti lamun karep sira sobarti moko sobaro sira. In siti lamun karep sira sobarti moko sobar sira. Walaki lan iku kadhe sira o al jannatu utawi swarga. Saya semaput pingsan ya Rasul. Saya sudah terbuka cacatku, artinya dia semaput itu gelundungan, kemudian terbukalah sarungnya. Ya, jadi pakaian yang dipakai itu saking nggak sadar, ditinggal mati oleh anaknya, hanya sarungnya itu tersingkap, pokoknya kelihatan lah, kelihatan. Jadi kelihatan aurat karena saking stres ya, gelundungan ya kan, ditinggal anaknya, ditinggal yang dikasih anak kecilnya. Nah, ini atakasabu setungguhnya kula iku atakasabu kebukak celok, artinya sudah auratnya sudah leleran, yang dipakai itu sudah enggak sadar kalau badannya yaitu terbuka saking semaput, kaget. Maka berdoalah ya Rasul pada Allah. Kata Rasul, apabila kamu menghendaki kebaikan, maka kamu harus sabar. Dan ketika kamu sabar, maka surga ini untuk kamu. Ini adalah isyarah perempuan ini, ya endingnya menjadi ahli surga karena dinasihati Rasul untuk bersabar. Si perempuan ini ya, menjalankan ya sabar. Wa in siti lalamun karep sira, apabila kamu menginginkan untuk saya tidak berdoa, kamu cukup bersabar, maka kamu akan mendapatkan surga. Dan bila kamu menginginkan aku berdoa, da'autu mukondungo sapa ingsun Allah Ta'ala in Allah Ta'ala ayo afiyaka ingin to marasakan sapa Allah ka ing sira. Apabila kamu ingin aku berdoa, maka aku akan berdoa untuk kamu, semoga kamu sadar, semoga kamu enggak kepileng lagi. Hanya itu, ya, hanya itu, enggak mendapatkan apa-apa. Ya, ketika kamu ingin sesuatu yang baik, maka kamu cukuplah bersabar, maka surga akan kamu miliki. Tapi ketika kamu menginginkan aku berdoa, maka aku akan mendoakan kamu, hanya cukup semoga Allah menghilangkan stres kamu. Cuman itu toh. Pakolat moko ngucap sopo imro'ah. Asfiru sobar kulo. Nah, ketika Rasul mengatakan demikian, ya nggak sampai berdoa, maka
Perempuan ini langsung mengatakan, ya Rasulullah, saya sabar. Pakolat moko ngucap sapa imro'ah. Ini stone kula iku ataka sapu kebukak celok kula. Faja'u moko ndonga tuan Allah ing Allah. Allah ataka safu. Ingin tau ora kebukak celok sapa kula. Fada'a mongko ndonga sapa Kanjeng Nabi la krana imro'ah. La krana imro'ah. Jadi harapan perempuan ini itu sebetulnya itu ada dua. Setelah dikasih masukan oleh Rasul, bila kamu sabar maka kamu akan mendapatkan surga. Maka si perempuan mengatakan asbiru, saya sabar Rasulullah. Maka secara otomatis dia mendapatkan surga. Kemudian perempuan ini menginginkan terbongkarnya kemaluanku, terbongkarnya rahasia, keaib di masa perempuan ini semaput, hanya aurat-aurat terbuka dilihat orang-orang lain, maka doakanlah ya Rasulullah agar tertutup celah aibku. Maka Rasulullah hanya mendoakan ya celah aib rasa malu yang dialami oleh perempuan ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah mendoakan untuk dia aib yang pernah dialami ketika spontan ditinggal oleh yang dikasih anaknya mati, lalu sampai sekarang ini, jadi aib perempuan ini tidak diketahui oleh orang lain mulai dulu sampai sekarang karena ditutupi oleh Allah. Tapi dia sudah mendapatkan satu itu, surga, ya. Dan aibnya mulai dulu tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan nggak pernah ada peristiwa apa-apa yang dialami oleh perempuan itu. Dua cara sekaligus. Wa Nabi Abdurrahman ngaji Wa Nabi Abdurrahman nanti ceritakan sangke Abdurrahman. Rupanya Abdillah bin Mas'ud. Radhiya muka ridhani sapa Allah anu sangke Ibnu Mas'ud. Radhiya muka ridhani sapa Allah anu sangke Abi Abdurrahman. Terserah ngono wis. Abi Abdurrahman uta Abdillah bin Mas'ud. Kala ngetika sapa Abdurrahman. Kani kaya sedune ingsun. Iku anduruni ngali sapa ingsun ila Rasulillah maring utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ki hali cerita sapa Kanjeng Nabi. Sapa Rasul. Nabiyan ing suci nabi. Minal anbiya'i sang biro-biro nabi. Salawatullah yutai biro-biro rahmati Allah. Wassalamu lan keselamatan Allah. Iku alaihim tetep ing atase anbiya. Dorobahu kang mukul ing nabiyan. Sopo kaumuhu kaume nabiyan. Paat mau mongko ngetihaken sopo kaumu hu ing nabiyan. Wahwa ali utai nabiyan iku yamsahu musab sopo nabiyan. Adama iketih an wajihi saking wajahe nabiyan. Wahwa hali utai nabiyan
iku yaqulu ndonga sapa nabi. Allahumma tu Allah ikfir mugi nyepura Tuhan di qaumi maring kaum kula maring kaum ingsun. Bainahum moko sedune kaum iku layak alamuna ora ngerti ora weruh sapa kaum. Abi Abdurrahman mengatakan, sepertinya saya melihat Rasul itu menceritakan tentang salah seorang nabi, ya, yang mana seorang nabi itu dipukul oleh kaumnya sendiri, maka mengeluarkan darah. Dan nabi itu mengusap darahnya yang keluar dari mukanya. Seraya nabi itu berdoa, ya Allah ampunilah untuk kaumku, maka karena sesungguhnya mereka tidak mengerti. Jadi Rasulullah itu menceritakan salah seorang nabi, ya diri Rasulullah itu sendiri. Ka'ani sepertinya saya, tapi Abdurrahman sepertinya saya mendengar melihat Rasulullah menceritakan tentang seorang nabi, yang menceritakan tentang dirinya itu. Jadi Rasulullah menceritakan kisah bahwa dirinya ini di Taif pernah, ya, kaumnya orang-orang Taif itu melempar batu sampai bercucuran darah dari wajahnya, dan Nabi mengusap darah yang ada di wajahnya seraya berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampunilah kaumku karena mereka tidak mengerti, tidak tahu. Ini Rasulullah menceritakan tentang dirinya sendiri pada waktu peristiwa di tanah Taif, itu dakwah di tanah Taif. Wa Nabi Sa'id, lan dan ceritakan Nabi Sa'id, Abi Hurairah lan Abi Hurairah radhiyallahu muga ngritani sapa Allah anhu saking Abi Sa'id dan Abi Hurairah. Ane Nabi sang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, Mayusibu ora ngenani al muslima ing wong Islam, ing wong muslim, apa minasobin kangelan, walawasobin lan belai, walawasobin lan urung ngenani belai, walahamin lan urung ngenani susah, wala asanin lan urung ngenani prihatin, kesedihan yang tiada-henti, wala azalan urung ngenani piloro, wala ghammin lan urung ngenani duka cita, hatta saukati hingga kena duri, hingga kena erai, hingga kena duri, yusaku akan kecocok sopong muslim ha ing sauka ila kecoba kafarong ilangi sapa Allah biha kelawan sebab sauka min khotoya sangking piro-piro keluputane muslim. Utati siku mutafaku disepakati alai ngatain selamat. Wal wasobu telapat wasobu iku al maradu lor.
Artinya di sini diceritakan oleh Abi Sa'id dan diceritakan pula oleh Abi Hurairah. Sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Islam, tidaklah seorang Muslim terkena satu kesulitan, terkena satu musibah, kesusahan lahir, kesusahan batin, ya, disakiti, ya, ditinggal mati oleh keluarganya, hingga terkena duri yang menancap di bagian tubuhnya. Duri menancap di kakinya, kemudian merasakan sakit. Sebagaimana dia susah, dia sakit. Bagaimana dia kena musibah, keluarganya mati, ya sakit. Ya. Maka Allah akan menghilangkan semua kesalahannya, maka Allah akan menghilangkan semua dosa-dosanya hanya dikarenakan dia merasakan susah, merasakan sakit karena duri, merasakan musibah, dan dia sabar. Ya, karena sabar inilah dosa-dosa yang ada pada dirinya itu dihapus, dihilangkan, dielap ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sabar ketika menghadapi musibah, bencana, kesusahan, kesedihan, sampai dia bersabar ketika kakinya itu tertancap oleh duri. Nah, makanya ya ada sebagian ulama salafus soleh itu tidak rela, tidak puas apabila dia di setiap harinya 24 jam tidak merasakan sakit, tapi bukan sakit yang disengaja, ya, umpamanya jalan kena duri. Maka orang dulu itu merasa senang ketika kakinya kena duri kemudian merasakan sakit yang tak henti-hentinya. Ya, merasakan sakit kena duri atau kena apapun, susah dan sebagainya. Ya, itu enggak rela, enggak puas apabila kehidupannya itu hanya yang dirasakan itu bahagia, bahagia, bahagia. Itu orang dulu. Tentu saya guys, mana ada orang kepengen susah. Orang pengen susah. Nah, susah ya, sakit kena duri yang dirasakan terus-menerus, rasa sakit yang dirasakan terus-menerus, ya semua dosa-dosa itu, dosa-dosa hilang bersamaan dengan rasa sakit. Ya. Paham ya? Dosa-dosa akan hilang bersamaan dengan berjalannya sakit yang dirasakan. Hilang. Ya. Pak Ikin pernah, ya, bagaimana? Pak Ikin pernah dulu waktu ngimamai Padang. Ya kayak gitu kan. Ngimamai maghrib gerbang wesi sira anu di sekolahan iki wesi kok. Me Pak Ikin maki kau ning pangkene acang Quran. Waktu Pak Ikin ape ngimami lalares komat wis, Ahmad komat wis. Ning musola langgar lanang. Jatuh komat Pak Ikin ngupuk gerbang nutup. Nutup gerbang, gerbang SMK itu sikile kene anu nih, kene parane anu nih gerbang wesi kaya. Jadi nutup tinggi kena sikil. Sikil Pak Ikin. Getih. Surabaya Pak Ikin ngupet. Ngupet Surabaya Pak. Jadi kedingklangan ini kami kedingklangan. Itu tapi seremek kan. Getih bungak. Kami sembahyang merasakan sakit. Nah, ketika marek moco iki ketika marek moco iki
Dadi kenang iku Sofyan wong ketakan sikil ya, mereka ngimam ae. Embuh jadi santri keli paling jene ngono diceritani. Wala alam bisawab al-Fatihah.